Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Chandra Dewanata dengan NIM 2019-210057. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis seluruh perusahaan. Yang pertama, perencanaan strategis adalah perencanaan strategis proses pengembangan dan menjaga kesesuaian strategis antara tujuan dan kemampuan organisasi dan peluang pemasaran yang berubah. Adapun macam-macam strategi seluruh perencanaan strategis seluruh perusahaan yaitu nomor 1, mendefinisikan misi yang berorientasi pada pasar. Sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu dan tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas. Misi perusahaan dimulai dengan pertanyaan berikut. Nomor 1, apa bisnis kita, siapa pelanggan kita, dan seterusnya. Dan pertanyaan ini pertanyaan tersulit yang harus dijawab oleh perusahaan. Nomor 2, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan berisi sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Adapun penempatan tujuan perusahaan adalah poin A, untuk mencapai keberhasilan usaha. Poin B, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lainnya. Sasaran perusahaan, tujuan utama perusahaan dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut sasaran. Jadi, perusahaan sasaran adalah penjabaran dari tujuan perusahaan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Nur Aini dengan NIM 2019-21070. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang portofolio bisnis. Nah, merancang portofolio bisnis itu sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. Portofolio bisnis terbaik adalah yang paling sesuai dengan kekuatan perusahaan dan kelemahan peluang lingkungan. Strategis dan perencanaan pemasaran yang kompleks untuk portofolio bisnis macam itu bisa menjadi hal yang menakutkan tetapi sangat penting. Perancangan portofolio bisnis melibatkan 2 langkah. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis portofolio bisnis saat ini dan tentukan bisnis mana yang harus menerima lebih banyak, lebih sedikit, ataupun tidak sama sekali. Yang kedua, harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi pertumbuhan dan perampingan. Langkah pertama, manajemen harus mengidentifikasi bisnis utama yang membentuk perusahaan yang disebut unit bisnis strategis atau UBS. Perusahaan selanjutnya menilai daya tarik sebagai SBU-nya dan memutuskan seberapa besar dukungannya sesuai dengan filosofi inti perusahaan dan kompetensi. Tujuan dan perencanaan strategis adalah untuk menentukan cara-cara yang terbaik bagi perusahaan menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang untuk menarik lingkungan. Sebagian besar metode analisis portofolio standar mengevaluasi SBU pada 2 dimensi penting, yaitu yang pertama daya tarik pasar atau industri SBU dan yang kedua kekuatan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dila Anggreni Dewi dengan NIM 2019-21094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang developing strategi for growth and downsizing atau mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perampingan. Nah, jadi pemasaran itu memiliki tanggung jawab utama yang sangat besar untuk mencapai sebuah keuntungan bagi perusahaan. Nah, pemasaran ini harus mengidentifikasi, mencari, dan memilih peluang pasar. Nah, lalu apa sih alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan juga mencari peluang pasar ini? Nah, ada alat yang dapat digunakan, yakni adalah
jaringan perluasan produk atau pasar. Nah, seperti itu. Nah, ada strategi pertumbuhan untuk di masa depan. Apa sih strateginya? Nah, strateginya itu ada 4. Ada 4 strategi yang dapat mengidentifikasi pertumbuhan di masa depan. Oke, strategi yang pertama adalah market penetration atau penetrasi pasar. Apa sih penetrasi pasar? Penetrasi pasar adalah strategi pertumbuhan perusahaan dengan meningkatkan penjualan produk saat ini ke pasar segmen saat ini tanpa mengubah produk. Yang kedua adalah market development atau perkembangan pasar. Adalah strategi pertumbuhan yang mengidentifikasi dan mengembangkan segmen pasar baru untuk produk saat ini. Oke, yang ketiga adalah product development atau pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan modifikasi atau produk baru untuk segmen pasar saat ini. Oke, yang terakhir adalah diversification atau diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi pertumbuhan perusahaan melalui permulaan atau memperoleh bisnis di luar produk dan pasar perusahaan saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang downsizing. Apa sih downsizing itu? Downsizing itu adalah pengurangan portofolio bisnis dengan menghilangkan produk atau unit bisnis yang tidak lagi menguntungkan atau yang tidak lagi sesuai dengan strategi keseluruhan perusahaan. Nah, dengan portofolio bisnis yang seimbang, maka perusahaan dapat memiliki atau dapat mendapatkan nilai pelanggan yang sangat baik untuk di masa yang sekarang ataupun di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vincentius Calvin Diandi dengan NIM 2019-210-111. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pemasaran atau bermitra untuk membangun hubungan pelanggan. Ya, perencanaan pemasaran ialah rencana strategi perusahaan membentuk jenis bisnis tersebut. Dalam bisnis, perencanaan menyusun strategi untuk mencapai tujuan unit. Setelah tujuan unit ditetapkan, tugas perencanaan adalah membantu melaksanakan unit tersebut secara menguntungkan. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama ada bermitra dengan departemen perusahaan lain. Jadi, masing-masing departemen perusahaan dapat dianggap sebagai penyambung nilai rantai perusahaan. Ya, yang dimaksudkan adalah setiap departemen melaksanakan aktivitas yang menciptakan nilai untuk merancang, memproduksi, memasarkan, dan menghantarkan, juga mendukung produk perusahaan. Karena keberhasilan departemen dapat terlihat dari seberapa baik koordinasi kegiatan berbagai departemen tersebut. Ya, jadi yang kedua adalah bermitra dengan orang lain dalam sistem pemasaran. Dalam usahanya menciptakan nilai pelanggan, perusahaan harus melihat jauh melampaui nilainya sendiri dan melihat rantai nilai pemasoknya, distributornya, dan akhirnya pelanggannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yoakim Cisno Musa dengan NIM 2019-21-0112. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan mencapai target pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kedua adalah contoh-contoh strategi pemasaran. Salah satu contoh strategi pemasaran adalah SEM. SEM adalah singkatan dari Search Engine Marketing. SEM adalah strategi penjualan internet marketing yang paling canggih saat di era digital ini,
yang persaingannya kian kompetitif. Cara kerja SEM adalah pemasangan iklan dengan menargetkan kata kunci yang berkaitan dengan produk jual. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi yang dilakukan perusahaan di bidang pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya yang terdiri dari 4P. 4P adalah produk, price, place, dan promotion. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Agar suatu perusahaan menjadi sukses, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Proses ini melibatkan yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah target pasar, dan yang ketiga adalah positioning. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Tujuan dari segmentasi pasar sendiri ini adalah untuk meningkatkan penjualan dan memungkinkan bisnis mengembangkan produknya dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan. Manfaat dari target pasar sendiri ini adalah untuk mengatur produk agar menjadi lebih baik dan mengantisipasi adanya persaingan. Yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat diingat konsumen, sehingga konsumen memahami apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pesaing-pesaingnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Usna Fitria dengan NIM 2019-210122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing mix. Nah, pengertian dari marketing mix atau bauran pemasaran ini banyak teori yang mengemukakan tentang arti dari bauran pemasaran ini, seperti teori dari Kotler, Damaista, dan lain-lain. Tetapi secara umum, pengertian dari bauran pemasaran ini adalah suatu perangkat yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan elemen-elemen di dalam bauran pemasaran itu sendiri, sehingga mencapai pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Kemudian, agar bauran pemasaran atau marketing mix ini berjalan dengan lancar, maka kita harus melakukan 4P. Nah, 4P ini apa saja? 4P ini terdiri dari product, price, place, dan promotion. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai produk. Produk ini apa sih? Produk adalah sesuatu atau benda yang akan diperjualbelikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai harga. Harga adalah satuan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian atau transaksi pembelian terhadap suatu barang atau benda tersebut. Kemudian place. Nah, place atau distribusi ini merupakan jalur yang dilakukan produsen untuk memberikan atau untuk mengirimkan barang yang hendak dibeli oleh konsumen langsung kepada tangan si konsumen. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai promotion.
Promotion adalah komunikasi yang dilakukan yang bertujuan untuk membujuk, merayu agar mencapai kata pembelian atau sehingga dapat membeli barang atau produk tersebut. Nah, promosi ini banyak dilakukan seperti promosi di Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuni Amrisa, NIM 2019-210129. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola upaya pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran, perusahaan juga harus memperhatikan manajemen. Dalam mengelola proses pemasaran membutuhkan 4 fungsi. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada perencanaan, dan yang ketiga ada organisasi departemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis pemasaran. Mengelola fungsi pemasaran diawali dengan analisis menyeluruh dari situasional perusahaan. Pemasar harus melakukan analisis SWOT. Perusahaan harus menganalisis pasarnya dan lingkungannya pemasarnya agar menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasi ancaman dari lingkungannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan perencanaan pemasaran. Melalui perencanaan pemasaran, perusahaan menentukan apa yang akan dilakukan dengan masing-masing unit bisnis. Rencana pemasaran mencakup pengambilan keputusan pada strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan strategis secara keseluruhan. Rencana pemasaran yang dirinci diperlukan untuk masing-masing bisnis, produk, atau merek. Strategi pemasaran dibagi menjadi beberapa, yaitu strategi khusus untuk pasar sasaran. Yang kedua ada positioning, dan yang ketiga ada bauran pemasaran, dan yang terakhir ada besarnya pengeluaran pemasaran. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang organisasi departemen pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran yang dapat melaksanakan strategi dan rencana pemasaran. Jika perusahaan itu sangat kecil, satu orang mungkin dapat melakukan semua riset, penjualan, dan iklan, dan masih banyak lagi. Ketika perusahaan semakin besar, Departemen pemasaran didirikan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang implementasi pemasaran. Merencanakan strategi yang baik hanyalah pemulaan menuju pemasaran yang berhasil. Strategi pemasaran yang brilian tidak akan berarti jika pemasaran gagal mengimplementasikan dengan tepat. Implementasi pemasaran yaitu proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang strategis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Safira Bani Ansori dengan NIM 2019-210141. Di sini saya akan membahas tentang organisasi Departemen Pemasaran. Apa yang dimaksud dengan Departemen Pemasaran? Departemen Pemasaran adalah bagian fungsi dari bisnis yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan memuaskan kebutuhan atau keinginan bagi pelanggan. Tujuan dari Departemen Pemasaran adalah menjual sebanyak produk yang pada tingkat berkesinambungan. Fungsi Departemen Pemasaran memiliki 4 faktor. Yang pertama ada produk, harga, lokasi, dan promosi. Yang pertama itu ada fungsi produk. Fungsi produk ini memiliki arti bahwa departemen harus memastikan bahwa barang dan jasa
harus memenuhi persyaratan pelanggan seperti warna, ukuran, dan kemasan. Yang kedua, ada fungsi harga. Fungsi harga ini, departemen harus memastikan strategi penetapan harga untuk konsumennya. Yang ketiga, ada fungsi lokasi. Fungsi lokasi ini berarti departemen harus memastikan bahwa barang dan jasa harus tersedia di tempat yang nyaman agar konsumen atau pelanggannya membelinya dengan nyaman. Dan yang keempat, ada fungsi promosi. Fungsi promosi ini memastikan bahwa konsumen atau pelanggannya harus mengetahui tentang perusahaan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marketing kontrol atau pengendalian pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pengendalian pemasaran? Pengendalian pemasaran adalah penilaian, pengecekan, dan memonitoring usaha-usaha pemasaran penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada ruang lingkup pengendalian pemasaran. Yang pertama ada pengendalian efektivitas program pemasaran. Yang kedua ada pengendalian strategi pemasaran. Yang ketiga ada pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran. Dan yang terakhir ada pengendalian efisiensi pemasaran. Selanjutnya langkah-langkah pengendalian pemasaran. Yang pertama ada membuat kinerja. Yang kedua membandingkan kinerja dengan standar. Yang ketiga ada pemeriksaan atau supervisi kegiatan. Dan yang terakhir ada menemukan penyebab atau menimbulkan penyimpangan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.